semuanya, di video kali ini kita akan menganalisis data pelanggaran di sekolah menggunakan idle Python. Kita dapat melihat frekuensi pelanggaran, bagaimana urutan pelanggaran terjadi, lengkap dengan visualisasi menarik. Yuk kita mulai. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan data CSP-nya terlebih dahulu. Baiklah, setelah ini saya akan menampilkan data CSP-nya. Pertama, kita siapkan dan baca file CSP bersama-sama. Ini adalah CSP yang saya gunakan untuk menganalisis kasus tersebut. Mari kita buka idle Python. Kita klik new file. Lalu kita pilih di mana file tersebut kita simpan. Nah, ini adalah file yang sudah saya buat. Di mana di sini kita import library yang digunakan, yaitu import CSP untuk membaca file CSP, .full direct digunakan untuk dictionary atau otomatis membuat list baru jika belum ada, pandas untuk membuat data dan mengelola data tabel, matplotlib untuk membuat grafik. Di sini kita juga mengimpor network untuk membuat grafik berarah. Selanjutnya, kita menggunakan .full file untuk membaca data CSP baris per baris. Dan kita menyimpan aktivitas pelanggarannya ke dalam directory log dengan id case sebagai list dan aktivitas sebagai value. List sebagai aktivitas value. Ini dapat membentuk urutan kejadian individu per individu berdasarkan ID. Setelah itu kita menghitung frekuensi analisis kasus, di mana frekuensi case sama dengan full ditch untuk menghitung berapa kali jenis pelanggaran muncul di seluruh data dan disimpan dalam directory frekuensi case dengan case sebagai key dan jumlahnya sebagai value. Selanjutnya, for case in count in frequency case titik item dalam kurung print f case titik 2 count x menampilkan hasil frekuensi pelanggaran ke layar. Langkah selanjutnya membuat analisis transisi pelanggaran, di mana transition sama dengan full. For activities in log value, fungsinya untuk menganalisis transisi urutan antar pelanggaran dalam satu ID, misalnya dari tidak pakai seragam ke memakai perhiasan berlebihan. Lalu disimpan ke dalam directory transition sebagai pasangan pelanggaran 1, pelanggaran 2. Langkah selanjutnya membuat visualisasi frekuensi kasus. Kita dapat mengubah data frekuensi ke dalam bentuk data frame, lalu disortir ke dalam frekuensi tertinggi ke rendah agar mudah dibaca. Dengan menggunakan VLT figure phrases untuk menampilkan grafik bar horizontal dari pelanggaran. Sisi antar kasusnya atau pelanggaran, di mana kita ingin melihat transisi antar pelanggaran. Ini artinya kita perhatikan urutan pelanggaran per siswa dari pelanggaran pertama ke pelanggaran berikutnya. Kita buat pasangan transisi dan hitung sebagai sering setiap transisi terjadi. Contohnya, kalau siswa terlambat lalu bolos, maka transisi terlambat bolos akan muncul dengan frekuensi tertinggi. Setelah itu kita membuat visualisasi grafik dengan transisi. Untuk menggambarkan pola transisi antar pelanggaran, kita buat graf arah menggunakan network. Setiap simpul atau node adalah pelanggaran dan panah antar node menunjukkan arah urutan pelanggaran. Angka di atas panah menunjukkan berapa kali transisi itu terjadi. Di sini kita gunakan layout Kamada Kawaii agar tampilannya lebih rapi dan seimbang.
Hasil visualisasi ini dapat berguna untuk pihak sekolah memahami pola pelanggaran yang saling berkaitan. Setelah semuanya selesai, langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Kita klik run, lalu kita tunggu sebentar. Ini adalah tampilan dari diagram batang. Di sini semua diagramnya sejajar karena setiap pelanggaran hanya terjadi satu kali. Ini diagramnya dapat berubah sesuai dengan data yang kita gunakan. Ini adalah hasil dari visualisasi graf transisi. Untuk menggambarkan pola transisi agar pelanggaran kita buat graf berarah yang menggunakan network tadi sudah dilihatkan, dan ini adalah hasil visualisasinya di mana setiap simpul atau node adalah pelanggaran dan panah antar node menunjukkan arah urutan pelanggaran. Angka di atas panah menunjukkan berapa kali transisi itu terjadi. Kita gunakan layout Kamada Kawai yang sudah digunakan. Hasil visualisasi ini sangat berguna untuk pihak sekolah dapat memahami pola pelanggaran. Selanjutnya, kita dapat melihat frekuensi kasus pelanggaran di sekolah atau perhitungannya, di mana frekuensi kasus pelanggaran sekolah terlambat masuk terjadi 1 kali, bolos jam pelajaran terjadi 1 kali, tidak memakai seragam lengkap terjadi 1 kali, memakai perhiasan berlebih terjadi 1 kali, merokok, makan saat belajar, berkelahi, tidak mengerjakan tugas, tidur di kelas, berisik saat belajar, tidak masuk tanpa keterangan. Selanjutnya, ada transisi antar kasus pelanggaran di mana terlambat bertransisi dengan bolos jam pelajaran, tidak memakai seragam lengkap, transisi dengan memakai perhiasan berlebihan, merokok, transisi makan saat belajar, tidur di kelas, transisi dengan berisik saat belajar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.